Halo semuanya. Halo. Di channel gue sering banget ngomongin soal masalah keuangan. Gue pernah bikin tips keuangan ala gue, tips ngatur duit. Gue juga pernah bikin cara pensiun sebelum umur 40 tahun. Kenapa gue concern banget soal keuangan? Karena gue sempat kuliah di jurusan keuangan juga waktu masih di Australia. Dan personal finance itu atau keuangan pribadi adalah salah satu hal yang menurut gue orang Indonesia itu jarang banget peduli atau jarang banget sentuh. Nah hari ini gue mau ngomongin soal finance lagi, soal keuangan pribadi lagi. Cuman sama istri sekarang. Karena ini yang banyak banget orang nanya ke gue gitu. Sebenarnya gimana sih cara gue sama istri itu mengkomunikasikan persoalan keuangan ini gitu. Karena ini penting banget. Cerita dikit, jadi sebelum gue nikah itu gue sempet ngobrol sama Panji. Terus gue nanya sama Panji, gue udah minta izin sama orangnya buat cerita ini. Gue nanya sama Panji, Ji, orang kalau nikah itu masalah paling besar tuh apa sih gitu. Terus dia langsung bilang, Dit, pas gue pertama kali nikah, berantem pertama gue itu karena uang, dia bilang. Dia gak bilang sih karena apanya gitu, cuman temanya adalah masalah uang. Lalu sebelum nikah juga gue riset ya, karena pernikahan ini kan hal yang menurut gue cukup besar gitu. Apa sih yang ngebuat problem utama di pernikahan dan lain-lain gitu. Ternyata penyebab utama perceraian itu paling tinggi nomor satu adalah masalah duit. Lalu gue juga punya dulu sih, sekarang udah enggak, punya pengelola keuangan ya. Apa sih istilahnya? Financial planner. Sekarang udah enggak, tapi dulu financial planner gue bilang kalau bisa masalah duit itu diomongin sama pasangan dari mulai pacaran. Nah, gue juga sempat bikin tips 15 cara mengatur duit ya waktu itu Dil ya. Ya, gue pernah bikin video soal cara ngatur duit. Poin yang paling terakhir adalah cari pasangan yang punya pandangan yang sehat soal keuangan. Terus di komen-komen video itu banyak yang nanya gimana caranya bang. Nah ini salah satu poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada Anissa di sini ya. Pas pacaran sama Anissa, salah satu aspek yang gue coba lihat adalah perspektif dia soal uang, soal duit gitu kan. Dan waktu itu aku inget banget ya pas zaman-zaman pacaran dulu, Anissa tuh pas kita ngobrolin soal duit dia selalu bilang, iya aku nih suka beli barang untuk reward myself. Itu kamu ngapain ya waktu itu? Waktu itu aku lagi ngerjain suatu project yang menurut aku lumayan besar buat diriku sendiri. Pekerjaan lah ya. Iya, ini pengalamanku yang yang bener-bener aku pengenin gitu untuk dilakuin. Dan kebetulan duitnya lumayan. Okay. Terus karena happy banget, dulu tuh masih zaman-zaman pacaran, nggak mikirin nggak mikirin yang lain-lain kecuali gimana caranya ini cari duit udah susah. Mindsetku dulu ya, cari duit udah susah. Ini pemikiran kamu dulu lah. Iya, cari duit udah susah kok, makanya pusing gitu. Kok dibikin susah juga? Ya udah pakai aja. Yang penting janji sama diri sendiri untuk kerja lebih giat gitu loh. Udah gitu doang. Terus jadi setiap dapat pekerjaan aku selalu reward myself, entah itu tas atau make up, pokoknya barang-barang yang sebenarnya kalau dijual lagi itu tidak ada rugi lah gitu. Ya rugi. Nggak pernah invest, nggak pernah nabung tapi ya nabung paling nabung ala kadarnya ya, bukan nabung yang gimana. Jadi masuklah ke tahap ketika kita mulai serius ngobrol soal keuangan tuh kayak ngebuka semua pikiran aku kayak gue kerja selama ini duit pada kemana? Dicari itu. Ditelusurin dalam setahun nih aku udah pemasukan kira-kira dapat berapa. Terus tanda tanya besar, mana uangnya? Jadi hal pertama kalau kita mau diskusi sama pasangan ya, karena waktu itu kan gue pikir ya udahlah nih waktunya serius kan sama Anissa kan. Hal pertama adalah kita nyamain dulu nih perspektif kita soal duit, ya kan. Yang Anissa bilang pada saat itu adalah, iya aku seneng banget reward myself apa segala macam gitu. Jadi kalau misalnya dapat duit banyak, Anissa kan membelanjakannya untuk hal yang juga besar gitu. Karena untuk menghargai dirinya lah gitu istilahnya, reward myself itu.
persoalan pertama orang hubungan dia dengan uang adalah semakin besar pendapatannya akan semakin besar pengeluarannya. Dan itu yang salah. Kenapa? Karena ketika kita udah sampai ke lifestyle tertentu, kita nggak bisa nurunin. Kayak berat gitu berat ya. Berat banget pasti. Nah ini tips buat kalian ya. Jadi gimana caranya kalau kalian mau naikin lifestyle kalian mikir gitu. Perlu nggak ya gue naik ke sini gitu. Kayak misalnya nih ya, misalnya biasa naik angkutan umum gitu misalnya. Terus tiba-tiba punya duit banyak, semuanya dihabisin buat mobil gitu misalnya. Padahal uangnya tidak cukup untuk memaintain mobil itu atau membayar pajaknya atau menyicil mobil tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah ketika dia sadar dalam 6 bulan bahwa kayaknya gaya hidup gue terlalu tinggi deh buat gue. Dia mau jual itu mobil segala macam udah susah, udah rugi juga dan udah nggak enak di hatinya dia karena dia kan ngerasa gue nge-downgrade diri gue nih kalau udah gue terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Kalau gue naik angkutan umum lagi, which is emang salah gitu, mindset seperti tadi. Cuman nggak bisa dipungkirin bahwa itu akan terjadi di dalam kepalanya dia gitu. Jadi setiap kali kalian punya penghasilan yang naik, pikirin dulu gitu, gue pantas nggak ya kalau gue membeli brand ini atau gue bisa nggak ya memaintain kalau gue membeli sesuatu gitu. Nah jadi yang gue komunikasikan kepada Nisa saat itu adalah kalau kamu mereward yourself dengan beli tas mahal dan lain-lain, gimana kalau kamu nge-reward diri kamu dengan investasi? Iya. Karena kalau kita ngeluarin duit, kita sebut aja berapa lah, katakanlah 10 juta. Kalau kita dapat duit 10 juta, terus 10 jutanya dibeliin tas, padahal 10 juta itu bisa kita pakai untuk membeli instrumen investasi. Katakanlah saham lah, yang resikonya lebih terdiversifikasi lah. Katakanlah reksadana saham. Kita masuknya reksadana saham, mungkin dalam jangka panjang bisa 10% per tahun. Duit 10 juta itu akan jadi 11 juta, 11 juta akan jadi 12,1 akan dan terus menerus compounding kan, dia akan menggulung gitu. Jadi by the end sekian tahun duit 10 juta itu instead kamu punya tas, kamu akan punya mungkin 20 juta, mungkin 25 juta yang bisa kamu beliin tas apapun juga gitu. Nah, jadi pola komunikasinya adalah duduk bareng sama Nisa pada saat itu dan bilang, duit 10 juta ini gimana kalau kamu pakai untuk investasi. Dan waktu itu kamu mulai investasi kan, aku ajarin ya. Kamu main apa waktu itu? Langsung main di reksadana. Reksadana, oke. Pendapatan tetap. Karena sebelum aku tuh nggak bisa ya. Karena anaknya baru mulai belajar menabung, terus diajarin soal reksadana, terus ternyata ada risikonya, terus kaget karena gue mau nabung, mau naruh duit kok harus ada resikonya gitu. Betul. Habis itu akhirnya aku ngobrol sama orang bank. Ini satu-satu dulu ya. Oke. Reksadana itu adalah, ini sederhananya adalah kalau misalnya saham kan ada satuan tuh. Kita bisa beli saham Bank BCA, saham Bank Mandiri, saham yang lain-lain. Reksadana adalah mengumpulkan saham-saham tertentu gitu ya yang dikelola oleh manajer investasi namanya. Dan ngebeliin sesuai dengan komposisi saham yang bervariasi gitu. Jadi dia ngebeliin saham BCA, Mandiri dan segala macam. Jadi kayak semacam beli paket gitu. Tentu ada manajemen fee-nya. Kita akan membayarkan mungkin sekitar 1-2% kepada si pemilik dari reksadana tersebut, which is manajer investasinya gitu. Cuman kalau menurut aku sih worth it aja gitu, karena dia kan juga yang mengelola gitu kan. Jadi mungkin buat yang nggak tahu, reksadana adalah ya itulah kumpulan instrumen investasi, bisa saham, bisa obligasi ya, surat utang gitu misalnya. Dan kalau Anissa tuh pendapatan tetap gitu, yang which is instrumen-instrumennya di dalam reksadana tersebut itu tidak terlalu berisiko gitu kan. Tapi ya returnnya atau tingkat untungnya sebenarnya nggak terlalu tinggi dibandingkan sama reksadana saham gitu misalnya, yang risikonya lebih tinggi gitu. Nah pada saat itu pas aku bilang kamu coba deh reksadana ya kan, yang which is gue juga pakai dari pertama kali gue dapet cek royalty, gue cairkan, gue ngebeli buat dana pensiun gue. Itu umur 21 tahun waktu itu, 21 atau 22 agak lupa sih. Dan banyak banget yang bilang nih, Bang Radit upload video banyak banget gitu kan, ini buat uang sekolah Alea nanti ya apa segala macam gitu ya. Gue lagi upload video banyak banget karena memang lagi nganggur aja ya. Karena lagi salah satu program TV itu lagi nggak jalan gitu kan.
stand up comedy ya, lagi nggak ada, jadi gue banyak waktu luang banget gitu, dan gue lagi malas keluar rumah, jadi bikin video banyak gitu. Cuman pas kita pacaran pun juga gue bilang ke Nisa, gue udah punya tabungan pendidikan buat anak gitu, buat si Alea. Waktu itu namanya kita bahkan nggak tahu kan siapa ya, maksudnya kita juga belum pernah punya rencana buat anak apa segala macam, tapi gue udah punya gitu. Jadi duit gue yang gue kumpulin dari manggung, dari waktu itu mungkin buku atau film honornya, itu gue sisihkan untuk membeli reksadana waktu itu untuk pendidikannya si anak ini, which is ada Alea. Jadi ada Alea, kita juga udah aman gitu, karena sebelum anak ini lahir dana pendidikannya udah ada gitu. Dan itu penting banget karena inflasi dana pendidikan, which is berarti kenaikan harga dana pendidikan itu bisa sampai 15-20% setahun gitu. Uang sekolah itu kenaikannya sekencang itu gitu. Nah makanya tadi pas Nisa bilang belajar reksadana gitu kan, kamu nanya dulu kan, ya udah aku mau belajar investasi gitu. Investasi apa? Oke, untuk orang awam paling mending adalah reksadana. Untuk orang awam. Kenapa? Karena ya dia kumpulan tadi instrumen investasi. Tanpa kamu juga harus ngeliatin tiap hari dia naik apa turun. Itu udah dikelola sama manajer investasi gitu. Kalau lu sophisticated, kalau lu pinter banget atau ngulik banget atau apa, lebih baik beli saham sendiri. Atau beli obligasi sendiri gitu, kayak ori apa segala macam. Tapi ya lu harus ngecek terus rajin gitu. Mungkin di rebalance portfolio lo gitu dan lain-lain gitu. Tapi untuk orang kayak Nisa yang mungkin sebenarnya nggak ngerti apa-apa juga sih sebenarnya kan ya. Gitu. Ya bener kan, kamu kan juga nggak tahu kan cara baca balance sheet perusahaan, profit and loss, nggak ngikutin berita, ya kan. Jadi mending reksadana saham aja. Cari yang aset under manajemennya banyak, which is dana yang dia kelola itu banyak, sehingga likuiditasnya juga tinggi, dalam artian nggak usah khawatir untuk mencairkan dan lain-lain gitu kan, sama rekam jejaknya juga bagus gitu. Nah waktu itu kamu agak takut banget. Kenapa? Ya jadi waktu itu karena masih bertolak belakang sama hatiku, karena kayak kenapa sih mau nabung aja, aku harus ada resikonya, ntar gimana kalau misalnya aku butuh bener-bener urgent bayar sesuatu, terus duit aku lagi rugi, lagi turun. Akhirnya aku belajar bener-bener naruh cuma 1 juta rupiah. Tuh 1 rupiah ya. Sisanya aku main di deposito akhirnya, karena menurut aku deposito aman. Iya, walaupun paling aman. Iya paling aman. Bahkan kita bisa, itu kan jangkanya jangka pendek banget kan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama setahun kalau nggak salah ada deh. Cuma aku waktu itu ikutin 3 bulan dulu, takutnya ada apa-apa gitu mikirnya. Habis itu aku diajarin lagi sama Bang Dika. Belum sampai itu. Sampai akhirnya aku diemin, ternyata naik. Waktu itu naiknya cuma sedikit deh. Tapi aku mikirnya kayak ini naruh duit sedikit aja, aku sudah bisa untung gitu. Apalagi kalau misalnya naruh lumayan banyak. Lalu bukalah satu produk lagi, kan itu produknya ada macam-macam kan. Ada, boleh sebutin gak sih? Nggak, jangan disebutin lah. Oh ya, kita nggak jualan ya. Kita nggak jualan. Dan investasi itu adalah hal yang sangat personal. Jadi pastiin lu ngerti lu ngapain ya. Kita cuma sharing aja. Ini adalah kita sharing pengalaman kita dengan investasi kita, which is reksadana. Kita nggak akan sebut produknya apa gitu. Karena takutnya kalau kita sebut mereka ngikutin, terus nanti turun, nanti stres, nanti panik, nanti apa, terus nyalain, nyesel atau segala macam. Jadi karena banyak banget yang nanya ke gue, kan gue juga suka sharing di Instagram story tuh soal reksadana dan lain-lain. Bang, reksadana lu apa aja, gue mau ngikutin gitu. Jangan ngikutin sama sekali, dan gue tidak akan sebut. Pilih yang bener-bener lu ngerti gitu. Terus. Habis itu karena udah berasa nih lumayan, oke deh aku beli produk lain. Iya, produk reksadana lain. Produk reksadana lain. Jadi aku punya 2 tuh dengan nominal yang sama. Aku taruh. Sempet tuh di bulan kedua kalau nggak salah itu turun. Cuma kan karena resikoku kecil, kayak gak apa-apa sih. Aku ngeliatnya gini, aku naruh duit kecil, walaupun itu turun, toh kalau misalnya niatku naruh uang dan uang itu akan diambil 3-5 tahun lagi, itu akan naik, udah pasti naik. Walaupun dalam proses itu akan naik turun. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi aku diajarin sama Bang Dika, kalau kamu naruh uang di reksadana
itu dipikirin dulu tujuannya tuh apa. Misalnya kalau kamu mau beli sesuatu dan masih bertahun-tahun lagi, misalnya aku naruh produk pertama itu aku niatin buat dana pensiun. Iya. Walaupun Bang Dika juga udah punya, aku pengen aja punya. Gak tahu kenapa. Berarti kalau dana pensiun ya aku juga masih muda, berarti masih beberapa tahun lagi akan tahun. Aku ambil kan. Oke, ini cuman ini supaya orang jelas ya. Yeah. Jadi waktu itu memang Anissa bingung. Begitu udah naro, dia tahu ada risikonya, hampir tiap hari dicek tuh. Iya. Naik turun. Kalau turun ngomong, kalau naik seneng naik gitu. Tapi gue bilang sama dia, investasi itu nggak kayak gitu. Investasi itu kita bukan trader, kita nggak jual beli saham atau komoditas atau apapun gitu. Kalau gue senangnya buy and hold gitu, jadi beli terus ditahan untuk mencapai tujuan itu. Jadi sebelum investasi tanyain dulu gitu, ini gue investasi buat apa, ya kan? Nah kalau kayak tadi si Anissa bilang, aku mau investasi buat dana pensiun. Untuk pemula mungkin boleh reksadana pendapatan tetap dengan risiko yang kecil, dengan volatilitas tuh naik turun harganya itu terlalu kecil. Tapi kalau buat dana pensiun, gue sih lebih senengnya pasti pakai reksadana saham yang resikonya lebih besar, volatilitasnya naik turun harganya makin kenceng, tapi returnnya lebih besar. Jadi waktu kita pakai untuk meminimalisir resiko. Itu. Soalnya tadi kan aku bilang aku pakai reksadana pendapatan tetap. Terus yang itu mau dipakai untuk pensiun. Sayang gitu, ngerti enggak maksudnya? Iya, sayang. Cuman emang karena kamu juga masih belajar, masih belajar dan nggak bisa juga menerima resiko yang besar gitu. Jadi pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap yang which is berarti returnnya kecil, kamu pakai buat pensiun. Nggak masalah juga, tapi sayang aja gitu. Iya emang. Okay. Terus? Abis itu nabung. Sayang deh, coba deh nambah lagi. Jadi ketika aku ngerasa ketika aku punya tabungan di suatu tempat, aku ngerasa kayak sayang banget tabungan gue cuma segini, tambah deh. Jadi ada hasrat untuk setiap dapat duit itu masuk deh spend. Maksudnya taruh. Tahu-tahu di bulan keberapa ini gue berasa nih ada duit ternyata kalau misalnya nabung, karena kelihatan gitu disimpan, kelihatan ada nominal. Aku cek tiap hari kayak enak juga ya ternyata buat tabungan, walaupun tabungannya juga belum tahu buat apa. Iya. Ya, walaupun emang buat dana pensiun tapi apa gitu. Habis itu sampai akhirnya aku beli produk lagi, nyoba produk lain. Terus ketika punya beberapa produk aku jadi ngepetain nih. Kayaknya aku waktu itu belum tahu nih ini produk ini tuh masuk di reksadana pendapatan tetap ataukah reksadana saham. Ternyata yang aku pilih itu adalah salah satunya ada reksadana saham. Akhirnya aku ubah tuh reksadana saham yang aku punya itu aku ganti untuk dana pensiun. Karena yang tadi. Iya, karena yang tadi kamu jelasin. Habis itu yang lain-lain aku taruh, misalnya aku mau beli sesuatu deh, misalnya duit buat liburan. Habis itu di produk lain aku niatin buat beli rumah. Terus di produk lain aku niatin buat beli mobil. Udah simpen. Terus baru main berapa tahun ya aku? 2 tahun kalau nggak salah ya. Main itu istilah yang kurang pas sih, karena main tuh kesannya kayak kita trading gitu, jual beli apa. Baru punya beberapa tahun. Aku jelek banget ya nyeritain storytelling ke saya. Anissa udah punya rumah sekarang. Dengan uang sendiri, membeli dengan uang sendiri yang dia kumpulkan, dibantu dengan reksadana, dengan investasi. Sebenarnya pola pikirnya sih gini kalau aku ya. Aku punya reksadana saham ya. Reksadana saham itu isinya kan berbagai macam saham. Saham itu adalah kepemilikan kita atas sebuah perusahaan, ya kan. Biasanya kalau aku milih, aku cek dulu isinya apa. Misalnya reksadana saham A, dia ada BCA, ada Telkomsel dan lain-lain gitu. Terus aku ngecek gitu, apakah saham-saham yang mereka punya, mereka miliki itu aku juga pakai tiap hari. Jadi ya aku juga punya, aku juga ke BCA, aku juga ke Mandiri gitu misalnya. Atau tiap hari kita lewat Jasa Marga, lewat tol gitu kan. Jadi gue familiar sama
portfolio si reksadana ini gitu. Tapi memang kayak adik gua, dia waktu itu gue ajarin investasi juga, terus dia mau ke reksadana juga kan. Terus dia ikut kelas, terus di kelas itu bilang bahwa ngapain lo bayar manajer investasi gitu, kalau lo bisa bikin portfolio lo sendiri. Dalam artian dia lihat misalnya reksadana A itu isinya ada BCA dan lain-lain, ya udah lo beli aja di saham di BEI, saham BCA, saham Telkomsel, terus lo bikin sendiri, lo copy lah apa isi dari reksadana yang populer ini gitu. Buat gue nggak ada salahnya juga gitu menurut gue ya, untuk bikin portfolio sendiri kalau lo emang complicated, kalau emang lo ngerti, kalau lo emang bisa ngitungnya, kalau lo nggak lupa gitu dulu beli berapa lot apa segala macam saham personal. Tapi gue pribadi karena gue orang yang males ya, mau secomplicated apapun gue, mau sebanyak buku apapun yang gue baca soal saham, gue tetap kayaknya gue mageran anaknya ya. Ya udahlah bayar aja fee 1-2% buat reksadana gitu kan. Nah sekali lagi ini kita nggak dibayar pihak manapun ya buat cerita ini ya, maksudnya ini sharing aja gimana gimana cara kita berinvestasi dan mengelola uang gitu. Nah tadi balik lagi ke obrolan sebelumnya bahwa ya gue mencari pasangan yang sehat secara keuangan, maksudnya pikirannya sehat secara keuangan. Ketika gue ketemu Nisa dan mulai serius, mulailah mengobrol untuk saling nyamain mindset gitu. Jadi mindset yang kita pakai adalah uang itu lebih baik diinvestasikan atau dikonsumsi. Dan itu yang berasa kalau kita udah punya investasi. Dan itu kerasa banget sekarang gitu. Karena gue ngelihat sendiri ya, Anissa tiap kali mau beli tas, mau beli apa, jadi mikir kan? Mikir banget. Kayak ini kalau berapa tahun lagi gue akan bisa beli misalnya 2 mungkin 3 tas yang mungkin lebih bagus lagi gitu loh. Yeah. Walaupun emang total duit itu tuh bisa aku beliin yang lebih penting lagi gitu dibanding. Ya ibaratnya gini deh, ibaratnya kalau misalnya daripada ini hitungan, kalau hitungan pensiun gue adalah 4% dari uang yang ada di aset investasi. Dalam artian gini, daripada gue beli barang gitu, misalnya 500 juta gitu, katakanlah mobil ketiga gitu, harganya 500 juta. Daripada gue beli 500 juta untuk menjadi sebuah mobil yang tiap tahun nilainya terdepresiasi, maksudnya nilainya tiap tahun turun kan, kalau dijual lagi pasti rugi gitu. Mendingan 500 juta itu gue taruh di instrumen investasi untuk gue bisa pensiun sebesar 4% dari 500 juta itu, which is berarti 20 juta setahun dapat tambahan dana pensiun. Ngerti gak maksudnya? Betul. Gitu, jadi mikirnya udah kayak gitu. Kalau kita punya instrumen investasi, maka kita kan mikirnya kayak gitu. Ada lagi nanya, Bang Radit main emas gak apa segala macam. Kalau gue enggak, gue juga nggak main properti. Pernah bisnis ya, jual beli ya. Waktu itu ada tanah di dekat rumah, kita bangun, terus habis itu dijual, habis itu tapi gue nggak invest di properti, itu cuman bagian dari bisnis gue aja gitu. Pure gue diversifikasi gue adalah instrumen investasi seperti misalnya obligasi, saham atau reksadana yang bervariasi tingkat resikonya gitu. Jadi gue nggak main emas karena gue nggak main di komoditas gitu. Terserah mau ngikutin apa enggak mah terserah ya. Orang ada yang main emas ya suka-suka dia aja gitu. Tapi kalau gue sih enggak. Nah, balik lagi ke milih instrumen investasi ya kan. Kalau misalnya tujuannya kayak Anissa gitu, mau beli rumah dalam jangka waktu 2 tahun gitu misalnya. Ya paling cocok pasti reksadana pendapatan tetap atau campuran. Yang dalam 3 tahun itu mungkin resikonya gak terlalu tinggi. Campuran tuh di atas pendapatan tetap ya? Iya, jadi ada sahamnya juga, ada obligasinya juga. Jadi ya itu ya. Tadi sampai mana sih? Lagi ngomongin apa sih? Aku lupa deh ngalor ngidul. Kalau mau beli sesuatu. Oh iya. Jadi gara-gara punya instrumen investasi itu, kalau mau beli sesuatu pasti jadi mikir. Yang berikutnya adalah pembahasan pola komunikasi yang sehat di dalam rumah tangga soal uang adalah, dan ini banyak orang nggak mikirin, punya budget, iya kan? Jadi setiap bulan Anissa di depan laptopnya itu selalu ngitung, bulan ini ngeluarin duit berapa, over budget apa enggak. Karena sekaya-kayanya orang, kalau dia nggak punya budget, pasti akan kebobolan juga. Betul. Dan malah stres. Parah. Jadi walaupun Anissa 2 bulan ini agak telat ya ngitungnya ya, dia ada bayi, maaf. Setiap mulai ke laptop karena itu lumayan banyak kan bonnya kan. Jadi setiap iya maksudnya kan ya, tiap kali kita makan di luar, kita belanja apa itu semua bon kita kumpulin.
Nah untuk awal-awal nikah tuh kita tuh sebenarnya nggak punya budget kayak pokoknya bulan ini kamu urusin ya sebulan kita pengeluaran berapa. Pokoknya bulan pertama bulan kedua kita menikah itu kita kumpulin aja deh nggak punya budget. Tapi bulan ketiga kita arsir mana sih sebenarnya nggak penting. Dikurangin apa segala macam. Oh ternyata makanan gitu-gitu tinggi ya baru ketahuan sih. Iya tapi itu kurangin dan lain-lain. Kenapa penting punya budget? Karena kalau gue perspektif gue udah pensiun. Maksudnya gue udah memikirkan pensiun gue tuh akan kayak gimana. Pekerjaan seperti gue tidak punya duit pensiun, dalam artian nggak akan ada lah orang nyantunin gue tiap tahun gitu misalnya, kecuali kalau misalnya PNS kan emang punya duit pensiun. Orang-orang yang bekerja seperti gue, public figure dan lain-lain tuh nggak, pensiunnya mau dari mana, kecuali kalau dia kelola sendiri. Nah jadi yang gue lakukan adalah gue udah punya target dana pensiun gue sekian X gitu ya. Lalu seperti gue bilang 4%-nya bisa ditarik, ya kan? Karena instrumen investasi gue tuh bisa ngembaliin sekitar 10%. Jadi gue masih punya selisih 6% buat inflasi. Karena banyak juga ketika gue bikin video soal dana pensiun ini banyak yang nanya, Bang gimana kalau ada inflasi? Nanti gak ngejar apa segala macam. Ya sepertinya sih akan ngejar ya. Karena kita cuma narik 4%. Tapi pertumbuhan portfolionya, pertumbuhan nilai dari portfolionya itu bisa 10%. Anyway, jadi gue udah ngitung dan gue udah bilang sama Anissa, kita bisa hidup nyaman ketika pensiun kalau budget kita per bulan adalah sekian, ya kan? Aku sering bilang kan, pokoknya ini kita bisa pensiun kalau segini, segini, segini. Nah selama gaya hidup kita maintain di angka pengeluaran segitu, maka kapan aja apapun yang terjadi dalam hidup kita, nggak punya duit sama sekali, YouTube tiba-tiba meledak atau bioskop di seluruh Indonesia tiba-tiba tutup gitu ya, kita masih bisa hidup dari dana pensiun yang sekarang kita udah punya. Gitu. Jadi itu penting untuk punya budget kalau gue, supaya kebayang gitu bahwa gue masih bisa menghidupi keluarga dengan uang yang gue punya sekarang di instrumen investasi gue. Itu ya. Jadi punya budget. Nah, berikutnya adalah poinnya, jangan ngutang. Karena banyak banget orang yang doyan banget ngutang. Utang itu apa ya? Ngutangnya kayak gimana nih? Ya misalnya mau beli handphone, mau beli mobil, mau beli apa gitu. Itu ngutang gitu. Karena pasti mahal. Pertama mahal di bunga gitu kan. Kedua juga terkadang apa yang kita beli, kalau misalnya lu terpaksa membeli sesuatu dengan cara berhutang, itu udah pasti lo gak mampu untuk membeli barang itu. Menurutku ya. Kecuali rumah. Kenapa rumah itu menurut gua masih masuk akal untuk berhutang? Karena asetnya itu bisa naik, harga tanahnya bisa naik. Kalau mobil dia udah asetnya menurun, maksudnya nilai mobilnya menurun tiap tahun, kita bayar cicilannya plus bunga juga. Jadi sebelum beli mending nabung dulu sampai benar-benar full harga yang kita mau baru beli. Kalau dari Financial Samurai ya, ada blog finance gitu, malah bilang lu kalau misalnya mau beli mobil atau kendaraan, lu cuman mampu 10% dari pendapatan lu setahun, which is kecil banget loh. Orang dengan gaji 5 juta sebulan aja berarti cuman bisa beli kendaraan yang harganya 6 juta. Berarti mungkin motor second kali ya. Motor ada yang 6 juta gak Dil? Oh ada. Baru? Oh second. Ya lu mampunya itu. Dia agak keras, bahkan dia bilang ya kalau misalnya lu gak bisa spend 10% dari pendapatan lo, berarti itu udah kemahalan buat lo, dia bilang. Dan ini yang bikin banyak banget orang jadi susah hidupnya, karena dia maksain gaya hidupnya dia itu lebih dari pendapatannya dia dengan cara berhutang. Karena orang mikirannya pasti cicilannya kan. Iya. Alah cicilan 5 juta 6 juta mah, gaji gue 10 juta gak apa-apa lah beli mobil mewah 5 juta sebulan. Cuman intinya adalah dia mikir dia bisa gitu. Padahal kan 5 juta sebulan itu kan bisa kita pakai buat banyak hal. Terus apalagi ya? Ya paling itu ya. Yang penting komunikasi yang sehat sih. Karena gini, menurut gua ya, kalau lu laki-laki nih, terus lu punya penghasilan gitu, terus lu gak mau terbuka sama pasangan lu untuk ngasih tahu penghasilan gue segini, karena mungkin lo takut dijudge apa segala macem, itu agak salah sih.
Karena pasangan lo pasti akan berekspektasi beda-beda. Kayak misalnya, aku mau beli ini apa segala macam, tapi lu nggak ngasih tahu penghasilan gue segini, tujuan finansial gue segini, karena lo malu atau karena lo takut dijudge apa segala macam, malah itu yang ngerusak hubungan menurutku. Iya. Sorry. Jadi mending terbuka aja, butuhnya berapa, lo penghasilan lo berapa, dari mulai pacaran kalau menurutku. Betul. Tapi kalau udah mau serius ya. Kalau udah mau serius gitu, karena itu ngomong apa ya, membuka obrolan soal finance emang susah sih. Iya. Banyak banget orang ya, cowok ya, yang takut ngomongin soal keuangannya dia ke pasangannya dia karena takut dijudge apa segala macam, tapi jatuhnya malah itu sumber berantem ya. Benar. Karena cowoknya jadi nggak pede, ceweknya jadi nggak tahu dia harus bingung ekspektasi gimana apa. ya. Kadang-kadang malah dalam kasus yang agak ekstrim, ada yang ngutang ke orang lain untuk beliin ceweknya barang-barang mewah, sehingga ceweknya mikir dia duitnya banyak. Pas udah nikah kecewa apa segala macam gitu. Itu banyak banget yang terjadi kayak gitu. Dan pun ya, kalau misalnya gaji lo nggak gede, terus lo ngobrol sama cewek lo dan lo bilang bahwa gaji gue segini, dan cewek lo akhirnya ninggalin lo, ya bagus, ngapain kawin sama orang kayak gitu? Bener nggak? Jadi ketahuan dari awal. Jadi kalau lo sekarang punya pacar terus masih mikir-mikir gaji gue kecil, kalau gue ngomong ke cewek gue, nanti takutnya dia ninggalin gue. Nggak apa-apa, omongin aja. Kalau dia ninggalin lo, berarti itu orang nggak pantas buat lo. Karena orang itu tidak bisa tidak bisa ngebudget bareng lo, tidak bisa survive bareng lo gitu. Buat ceweknya sendiri juga ya udah sana aja lah, pergi aja cari orang lain aja gitu. Mau nggak mau itu realitanya gitu. Orang berantem banyak gara-gara itu, ya mendingan dibahas di depan soal kemampuan finansial lo, sama soal mindset finansial dari calon pasangan lo gitu. Ngomong sama-sama di depan, samain mindset bareng. Iya. Gitu sih kira-kira. Oke, sekarang buat anak ya. Iya. Buat anak yang aku tahu juga gitu adalah kita sebisa mungkin memberikan pemahaman soal finansial sejak dini juga sama anak gitu. Bahwa segala sesuatu tuh ada hitungannya, ada budgetnya, ada effortnya. Dan bahwa segala sesuatu itu lo harus kerja gitu untuk dapetin apa yang lo mau gitu kan. Karena banyak banget yang bilang kan, apalagi kemarin aku habis beli mobil kan buat Alea gitu kan. Karena mobilnya dulu kecil terus diganti ke yang gede. Bang, takut anak lo jadi manja apa segala macam. Itu anak masih 3 bulan gak ngerti apa-apa juga. Manja itu ketika dia bisa memanipulasi kita dengan emosinya dia, which is dia umur segitu masih belum bisa mikir buat kesana gitu. Karena semua itu pasti udah kita pikirin gitu kan. Dan gue spending juga, sekali lagi, hidup gue adalah gak ngutangin dan tidak berhutang. Jadi pilihan mobilnya juga, kalau gue pribadi adalah gue mencari yang paling aman buat dia. Dan pada saat itu pas aku beli itu mobil itu adalah yang paling aman. Gitu. Terus karena gue mau pakai, ya rencananya sih mau pakai di atas 5 tahun, jadi mending beli baru gitu. Iya. Kecuali walaupun memang secara ekonomik lebih bagus beli mobil bekas yang 1 tahun atau 2 tahun. Cuman kalau kita lihat kurva depresiasinya gitu, hitung-hitungan depresiasinya, kalau beli mobil baru akan lebih untung kalau kita tahan sampai mungkin dia udah nggak bisa jalan lagi gitu. Kalau mau dipakai sampai lama ya udah beli baru aja gitu. Tapi kalau emang lo mau 5 tahun 6 tahun ganti, lebih baik memang paling bagus secara ekonomi beli mobil yang umurnya 1 tahun atau 2 tahun gitu sih. Oke, itu aja ya sharing dari kita ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang lain juga ya untuk ikutan terbuka sama pasangan gitu kan soal keuangan, untuk mulai mikirin investasi gitu kan, daripada cuman konsumsi doang gitu kan. Kalau suka sama konten kayak gini, ya kasih tahu aja ya, atau ada yang mau ditanya tinggal ini komen aja gitu, karena jarang-jarang nih kita bikin beginian. Iya. Ya, makasih semua ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.